Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 yang akan membahas tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Siapa yang tahu Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni? Bapak yakin kalian semua pasti sudah tahu siapa itu Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Minimal sudah pernah mendengar siapa itu Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Untuk melengkapi, menambah pengetahuan kita, mari kita cek biografi singkat dari Fatimah Az-Zahra. Nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, putri dari Nabi Muhammad SAW, dan ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ia merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Lahir di Mekah pada Jumat 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah Az-Zahra menikah dengan sepupunya. Siapa anak-anakku? Sepupu dari Fatimah, Ali bin Abi Thalib. Sepupunya yang akhirnya menjadi suaminya. Umur berapa Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah? Umur 21 tahun. Terpaut berapa tahun ya? 6 tahun dengan 5 tahun setengah dengan Fatimah Az-Zahra. Fatimah meninggal dalam usia yang sangat muda, yaitu 27 tahun, meninggal di Madinah pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah atau 5 Agustus 532 Miladiyah atau Masehi. Itu biografi singkat dari Fatimah Az-Zahra. Sekarang kita lihat biografi singkat dari Uwais Al-Qarni. Memiliki nama lengkap Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan hidup pada zaman Rasulullah SAW. Meskipun hidup pada zaman Rasulullah, namun Rasulullah tidak pernah melihat atau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Tapi mengapa Rasulullah kenal dengan Uwais Al-Qarni? Inilah anak-anakku kelebihan dari Uwais Al-Qarni. Namanya sangat masyhur, namanya sangat dikenal oleh malaikat di langit sana. Sehingga meskipun Rasulullah belum pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, namun Rasulullah tahu siapa itu Uwais Al-Qarni. Ia meninggal pada tahun 657 Masehi dan dimakamkan di Rokoh, Suriah. Setelah mengetahui biografi dari Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni, sekarang kita lihat keteladanan dari Fatimah Az-Zahra. Apa saja, anak-anakku? Yang pertama adalah hidup sederhana. Meskipun Fatimah Az-Zahra adalah putri dari seorang Rasul dan istri dari seorang Ali bin Abi Thalib, namun Fatimah Az-Zahra tidak lantas hidup bermewah-mewah. Hidupnya sederhana, bahkan sering mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang rumah tangga untuk membeli makanan. Ini yang patut kita contoh. Hidup sederhana meskipun kita memiliki segalanya. Yang kedua adalah taat dan patuh kepada orang tua. Bentuk dari ketaatan dan kepatuhan Fatimah Az-Zahra terhadap orang tuanya adalah dengan mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Setelah ditinggal oleh Khadijah, setelah Khadijah meninggal, maka Fatimah Az-Zahra lah yang menggantikan peran ibunya, mengurusi dan mendampingi Rasulullah mendakwahkan Islam. Sifat yang ketiga yang perlu kita teladani dari Fatimah Az-Zahra adalah taat dan patuh kepada suaminya. Apa bentuk ketaatan dan kepatuhan Fatimah Az-Zahra kepada suaminya? Yaitu selalu mendukung perjuangan ayah dan suaminya. Tidak pernah meminta pada suaminya yang berlebihan. Sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Ini bentuk ketaatan dan kepatuhan
seorang Fatimah Az-Zahra kepada suaminya. Yang keempat, berbadi yang sabar. Setelah ditinggal oleh ibunya yaitu Khadijah, Fatimah tidak lantas putus asa, namun dia tetap sabar dalam menghadapinya. Bahkan pada saat ditinggal oleh ayahnya yaitu Rasulullah, Fatimah pun tidak kemudian putus asa dan kehilangan semangat, tidak. Namun menjalaninya dengan sabar dan teguh, sehingga Fatimah Az-Zahra menjadi pribadi yang sangat sabar, teguh, pribadi yang hebat karena menjalani apa yang dialaminya dengan sabar. Selanjutnya keteladanan Uwais Al-Qarni. Apa saja anak-anakku? Coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah hidup sederhana. Hidupnya tidak bergelimang harta. Nah, meskipun Uwais Al-Qarni adalah seorang pemimpin, dia tidak lantas hidup bermewah-mewah, bergelimang harta, tidak. Hidupnya pun tetap sederhana. Yang kedua, taat dan patuh kepada orang tua. Apa bukti ketaatan dan kepatuhannya? Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayanginya. Ibunya sudah tua, sakit-sakitan. Uwais Al-Qarni rela menghabiskan waktunya untuk mendampingi dan merawat ibunya. Dan salah satu ketaatannya yang paling terkenal adalah ia rela menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk memenuhi permintaan sang ibunda yang ingin menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Salah satu teladan anak yang soleh berbakti kepada orang tua. Sifat yang ketiga adalah sabar. Meskipun Uwais Al-Qarni diberi cobaan dengan diberi penyakit kusta oleh Allah, namun dijalaninya dengan sabar dan tabah. Tetap berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Buah dari kesabaran dan ketabahannya inilah sehingga Allah memberi kesembuhan kepada Uwais Al-Qarni. Yang keempat adalah mandiri. Meskipun Uwais Al-Qarni ini dikenal oleh Khalifah Umar, namun tidak lantas berpangku tangan dengan atau kepada Umar. Namun hidupnya tetap mandiri, hidupnya dengan apa adanya, dengan apa yang dimilikinya. Yang terakhir adalah rendah hati. Meskipun Uwais Al-Qarni ini dikenal oleh para khalifah, dikenal oleh para pemimpin, ulama, namun tidak membuatnya sombong. Tetap dia rendah hati, bahkan dia ingin diperlakukan seperti masyarakat atau seperti orang pada umumnya. Tidak pernah sombong, tetap rendah hati. Itulah anak-anakku keteladanan dari Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni, sehingga Bapak berpesan kepada kalian semua, kita harus mencontoh dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya anak-anakku. Silahkan membaca beberapa literatur, beberapa sumber untuk menambah pengetahuan kita, khususnya tentang keteladanan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Bapak kira cukup materi kita pada pagi hari ini? Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.